Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya luar biasa. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan syukur karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, juga berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini dengan beribadah. Mari bersama-sama malaikat di surga kita puji dan sembah agungkan namanya. Bersama malaikat di surga. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dan pada malam ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau yang berkenan hadir, Engkau urapi kami satu persatu, Engkau layakkan kami sehingga ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Firman Tuhan adalah suluh bagi hidup kita. Karena firman Tuhanlah yang memampukan kita mengenal siapa Kristus
dan bagaimana kasih-Nya terhadap kita dan bagaimana kita harus mengasihi sesama. Karena firman Tuhanlah yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama kita mohon Tuhan selalu memenuhkan hidup kita dengan firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan penuhkan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami diperjumpakan kembali secara virtual dalam ibadah tengah minggu. Dan biarlah meskipun perjumpaan ini adalah perjumpaan secara virtual tidak mengurangi semangat kami dalam bersekutu dan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pengurapan kuasa Roh Kudus ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami kerjakan setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari surat 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bulan Agustus bagi warga negara Indonesia adalah bulan yang penuh arti. Karena di bulan inilah kemerdekaan sebagai sebuah negara diperingati. Dan dalam rangka peringatan-peringatan tersebut biasanya dilakukan berbagai acara, mulai dari perlombaan sampai pada puncaknya adalah malam tirakatan. Namun mungkin tahun ini suasananya akan berbeda, karena situasinya kita masih belum bisa mengadakan acara-acara besar seperti biasanya. Oleh karena itu justru momen ini mari kita belajar untuk tetap bisa bergerak bagi bangsa kita. Dimulai dari secara pribadi maupun dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya? Doa. Doa atau berdoa bagi bangsa adalah gerakan yang bisa kita kerjakan untuk mendukung bangsa ini. Kita tidak perlu memikirkan cara-cara yang terlalu besar untuk mendukung bangsa kita, tetapi justru dimulai dari doa. Apalagi jika itu dinaikkan bersama-sama dengan hati yang sepakat, maka dampak yang besar bisa terjadi atas bangsa kita. Sederhana
tetapi berdampak. Dalam hal ini, doa bagi bangsa bukanlah sebuah formalitas semata ketika kita dalam persekutuan-persekutuan besar, tetapi justru ketika kita sedang berdoa secara pribadi dalam saat teduh kita masing-masing, ini harus muncul sebagai suatu beban doa yang harus didukung bersama-sama. Mengapa demikian? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menunjukkan satu alasan mengapa umat Tuhan tetap harus mendukung dalam doa bagi bangsanya. Di ayat yang kedua secara tersirat, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa berdoa bagi bangsa dan pemerintah adalah bagian dari ekspresi kesalehan umat Tuhan. Jadi rupa-rupanya Rasul Paulus mengaitkan bahwa kesalehan seorang umat Tuhan yang sudah hidup baru di dalam Kristus adalah ketika ia bisa mengelola kehidupan rohaninya, dia mengalami kehidupan yang baru sedemikian rupa dan tidak lupa mendoakan bangsa serta pemerintahan yang ada. Bahkan kaum Anabaptis pun seperti kita ini yang memiliki nilai memisahkan persoalan gereja dan negara tetap memiliki semangat untuk mendukung bangsa dalam doa. Oleh karena itu justru kali ini kita diingatkan, jika kita sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus, ekspresi kesalehan kita bukan hanya saat kita beribadah, saat memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, tetapi juga doa yang tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan kita saja, melainkan doa bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita memang mengakui untuk memiliki beban mendoakan bangsa dan pemerintahan kita harus dimulai dari hati yang merasakan beban itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar beban itu bisa kita rasakan sehingga memunculkan suatu kegerakan untuk berdoa bagi bangsa kita? Ada dua yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah mari kita belajar untuk membangun empati. Untuk segala sesuatu, agar kita bisa merasakan beban yang dirasakan oleh orang lain, kita perlu belajar empati. Empati berarti kemauan untuk turut merasakan beban, pergumulan, atau kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Dari sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita bukanlah satu-satunya orang yang punya beban atau pergumulan hidup. Ada orang lain yang juga mengalami pergumulan yang mungkin sama atau bahkan lebih berat daripada yang kita hadapi. Kalau kita bisa menempatkan diri untuk mencoba mengerti, bahkan merasakan, dan hanya sampai di titik merasakan saja, mau ikut merasakan, sudah sangat menolong kita untuk bersikap empati. Hal ini termasuk ketika kita hendak mendoakan bangsa kita. Kita belajar untuk berempati kepada sesama di sekeliling kita, bahkan untuk pemerintahan yang ada. Lebih-lebih di masa pandemi seperti ini, bukankah kita sama-sama merasakan beban atas pandemi ini? Bukankah kita sama-sama menghadapi dampak atas peristiwa ini? Oleh karena itu, ini momen yang tepat untuk membangun empati bagi sesama. Lihatlah orang-orang yang saat ini harus berjuang karena dirinya terpapar oleh virus COVID-19, sehingga harus dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Lihatlah para tenaga kesehatan yang berjuang menangani para pasien. Lihatlah orang-orang yang berjuang untuk mengupayakan pertolongan bagi sesamanya yang terdampak oleh pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan anggota keluarga. Bahkan lihatlah pemerintahan yang pontang-panting mengupayakan hal yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, satu alasan ini sudah cukup kuat untuk menjadi beban doa kita bagi bangsa dan negara kita. Asalkan kita mau menempatkan diri untuk berempati, yaitu turut merasakan beban yang sama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengubah orientasi, bukan lagi ke dalam,
berpusat pada diri kita, tetapi keluar berpusat kepada orang lain. Ada satu kebiasaan yang mungkin terlanjur dibangun dalam pribadi kita. Kita baru mau bergerak jika ada yang kita terima terlebih dahulu. Artinya, kegerakan kita kadang tergantung daripada apa yang kita dapatkan. Kalau yang kita dapatkan hal yang baik, baru kita bergerak. Sementara kalau yang kita dapatkan sebaliknya, kita jadi diam atau bahkan bersikap negatif. Inilah yang harus kita ubah, yaitu orientasi kita yang selalu berpusat pada diri sendiri. Dalam hal ini, sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara, kadang kita hanya melihat apa yang bisa kita terima dari bangsa dan negara kita. Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan sebagai warga negara, tetapi menjadi lupa bagian kita untuk bergerak bagi bangsa ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya yakin jika kita kembangkan atau kita ubah orientasi kita, tidak hanya ke dalam berpusat pada diri sendiri. Artinya tidak hanya melihat hal baik apa yang kita terima, melainkan mengarahkan diri dengan pertanyaan, apa yang bisa saya kerjakan bagi bangsa kita? Maka kita akan dengan kesungguhan hati berdoa bagi bangsa kita. Bahkan tidak hanya untuk bangsa kita, melainkan dalam segala hal. Mari kita tidak menunggu keuntungan apa yang bisa kita terima lebih dulu baru bergerak. Melainkan apapun situasinya, tetaplah bergerak untuk memberkati sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di masa pandemi seperti ini menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan banyak hal, termasuk merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan bagi bangsa ini. Bangsa yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, baik di sisi pemerintahan maupun di sisi masyarakatnya, dan itu terjadi karena bersama-sama menghadapi pandemi ini. Boleh kita mengkritisi, boleh kita memberi saran atau masukan, tetapi jangan lupa dengan yang seharusnya kita kerjakan, bagian kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dan sebagai umat Tuhan, jangan lupa doakanlah bangsa kita. Bergeraklah dengan apa yang bisa kita kerjakan, agar bangsa ini bisa melewati masa-masa seperti ini hingga pemulihan dari Tuhan dinyatakan bagi bangsa kita. Selamat bergerak bagi bangsa Indonesia. Di masa yang sulit seperti saat ini, tentunya tidak mudah bagi kita untuk menjalani hidup ini. Tetapi ada satu sosok pribadi yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita minta Tuhan terus memegang tangan kita, karena dengan memegang tangan kita, kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita naikkan setiap doa-doa permohonan kita melalui doa syafaat. Peganglah tanganku. Tuhanku, tuntunlah ku merasa lemah, sungguh tak
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena persekutuan ini kami boleh terus kerjakan meskipun secara virtual. Dan hari ini kembali kami diingatkan untuk terus mengerjakan bagian kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, yaitu melalui doa. Kiranya setiap kami boleh merasakan beban yang sama ketika masa-masa seperti ini harus dihadapi oleh bangsa kami, sehingga tak henti-hentinya kami terus datang kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan mencurahkan pemulihan bagi bangsa bahkan seluruh dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hikmat Tuhan tercurah atas mereka. Dan segala kebijakan-kebijakan yang diambil boleh menolong seluruh bangsa ini untuk menghadapi masa-masa yang berat seperti ini. Kami berdoa untuk berbagai sektor yang saat ini terdampak oleh pandemi, dari ekonomi hingga pendidikan. Tuhan kiranya turut menolong masyarakat dalam menghadapi masa seperti ini, sehingga kami boleh terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan ketika kami mengalami pergumulan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Kota Salatiga. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota beserta dengan jajarannya. Berikan kuasa-Mu dan hikmat-Mu kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Biarlah di tengah situasi yang sulit ini, kami terus mengerjakan bagian kami dengan penuh sukacita. Bahkan kami boleh mengerjakan semua ini karena kami menyadari inilah tugas kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada kali ini. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini dirawat sebagai pasien karena terpapar oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan menolong mereka, bahkan tim medis yang merawat. Tuhan berikan perlindungan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini, dan biarlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selamanya. Amin.